Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya Tuhan menggunakan orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membela hidup kita. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau punya cara, Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan dalam hidup kami, sehingga Engkau dapat menggunakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membela hidup kami, supaya kami sampai kepada tujuan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 17 dan 21. Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 17 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir pada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Sudah masih ingat? Dalam kitab Raja-Raja, di mana itu Raja-Raja pasal 17, sudah bisa baca nanti di sana, di mana ketika Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebuah gua di sana, yang kasih makan dia apa? Saya maunya sih burung merpati, tapi Tuhan tidak buat itu. Tuhan buat apa? Burung gagak. Ketika saya masih melayani Tuhan di negara tetangga, ya, satu kali kepala saya benjol, saudara sekalian. Saya sedang baca koran, baru baca koran di kios di bawah pohon. Saya baca di situ, kemudian tiba-tiba, duk, kepala saya kena. Itu setelah saya lihat, aduh, kepala ikan tongkol. Rupanya dicuri di negara itu, memang negara kecil itu banyak sekali burung gagak. Rupanya dia curi dari dapur ama-ama di situ, kemudian dia bawa terbang, terlepas, kemudian jatuh kena kepala saya, benjol kepala saya. Itu memang satu kali saya mendengar seorang ibu juga di negara yang sama berteriak-teriak, dia bilang,
Hei, kembalikan itu apa namanya bahasa Inggris dia. Kembalikan itu apa namanya potongan dari kelapa yang saya sedang parut. Datang dari jendela, masuk itu apa? Burung gagak curi. Jadi memang burung gagak itu pencuri, ya. Tetapi bagaimana Tuhan bisa buat jamah hati burung gagak itu untuk membawa daging dan roti kepada Nabi Elia yang sedang bersembunyi. Kenapa? Sudah bisa bayangkan, kalau seandainya itu burung merpati, ketahuan di mana dia tinggal, ya, di mana Nabi Elia bersembunyi. Oleh karena itu dipakailah burung gagak. Ya, siapa peduli? Bunyi kak kemana-mana, datang tiap hari pagi dan sore mengantar roti dan daging kepada Nabi Elia. Itulah yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, padahal mereka bukanlah orang percaya. Mereka orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka takut akan Allah. Tuhan beri apa? Hati yang takut akan Tuhan. Di tangan mereka lah lahir yang namanya Musa. So, lihat, bahkan dalam kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sedia menolong dan memfasilitasi kehidupan orang yang beriman, akan Tuhan kembalikan berkat-Nya. Apalagi bagi engkau yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu, lebih lagi Tuhan akan memberkati saudara secara berkelimpahan. Saudara perhatikan ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Haleluya. Luar biasa sekalian. Tuhan memberi berkat khusus kepada mereka. Di tangan mereka lah lahir siapa? Lahirlah Musa. Dan sudah lihat berikutnya lagi, kalau sudah hidup takut akan Tuhan, atau sudah anak-anak yang punya orang tua, yang punya kakek nenek yang takut akan Tuhan, Tuhan akan melindungi kehidupan sekalian, melindungi bahkan nyawamu sekalian. Ya. Tuhan akan lindungi. Coba saudara lihat, Musa terapungkan, ya, di atas sungai Nil. Aduh, coba saudara lihat dalam catatan-catatan sejarah, itu buaya dari sungai Nil itu salah satu buaya yang paling ganas di dunia. Sudah perhatikan? Kenapa buaya itu tidak mengganggu? Itu bayi Musa dalam perahu kecil itu, dalam perahu pandan itu, ya, dihanyutkan di sana. Dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Dan dia persis detik itu juga Tuhan mengatur sehingga putri Firaun kemudian mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Dan dia tahu itu bayi Musa itu bayi orang Ibrani atau orang Israel, tetapi dia tetap ambil. Jadi Tuhan memberi belas kasihan di hati orang yang tidak percaya untuk menolong saudara sekalian. Ingat, ya, misalnya bila engkau terpojok karena masalah hukum dan engkau tidak bersalah, dengan baik apa yang saya katakan, Tuhan akan mengirim orang membantu secara hukum dengan gratis. Oh, saya sudah sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Tetapi hendaklah engkau memastikan diri engkau tidak bersalah. Dan Tuhan akan mengirimkan pembela-pembela kepadamu yang engkau akan menolong engkau secara gratis. Ya, ini luar biasa saudara sekalian janji Tuhan. Begitu juga ada begitu banyak cerita di mana orang yang tidak seiman kemudian mengakui mujizat Tuhan. Mengakui mujizat Tuhan.
Ya, kami pernah berkali-kali mendengar, ya, ketika kami berobat ke luar negeri karena ada masalah dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ketika orang itu melihat bahwa kista itu sudah hilang, ya, atau penyakit apapun juga. Ada satu orang bapak sakit jantung, kemudian kita diperiksa, dia sembuh dari sakit jantungnya, mereka katakan it is miracle. Padahal mereka itu orang ateis sekalian, dokter-dokternya itu. Mereka mengakui inilah mujizat yang terjadi. Jadi Tuhan bisa buat orang yang tidak percaya untuk mengkonfirmasikan kepada engkau tentang kesehatanmu, tentang masalah hukummu, dan juga hal-hal lain. Tuhan akan kirimkan orang yang seperti burung gagak tadi untuk menolong engkau, dan percayalah, punya iman yang teguh, jaga hidup dan rekam jejakmu, dan Tuhan akan kirimkan burung gagak untuk memberi engkau makan daging dan roti. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib. Tuhan dapat menggunakan orang yang tidak seiman, orang yang justru membahayakan hidup dan nyawa kami. Dibalikkan Tuhan hatinya untuk menolong kami sampai ke tempat tujuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.